Nah ini nih kita konsep juga bunjin mas, ini ringan ini. Ini ada keringan juga. Keren. Ya. Drama alamnya kuat. Ini muncul batu, sengaja kita munculkan batu karena dia tumbuh di atas batu. Jadi ini kan kalau di konsep kita surrealis. Nah banyak yang bingung mas, surrealis itu seperti apa? Kan begitu ya? Surrealis itu ekspresionis lain lagi. Kalau ekspresionis batang habis satu. Nanti kita bohong. Ini surrealis. Surrealis itu pohon tumbuh di atas batu. Artinya begini, bahasa simpelnya sudah ada campur tangan manusia. Jadi pohon tumbuh di atas batu kayak underrock gitu ya. Ini nih. Tapi konsepnya kembali ke tatanan tadi. Kalau bunjin, kita buatnya mahkota berapa? 2 atau semi mahkota lagi 1 silakan. Artinya ini kolaborasi itu loh. Kemarin yang dipertegas surrealisnya ini, batunya itu. Pohon tumbuh di atas batu. Memang realitanya ada pohon tumbuh di atas batu. Contohnya ini. Cuman konsep atasnya kembali tatanan tadi. Layak dan enaknya buat berapa mahkota. Kalau memang di atasnya ada batang 2 begini, buat mahkota 2. Satu di sini, satu di sini. Begitu. Biar pohon tuh apa ya, indah, bagus. Karena di sini sebenarnya kita kompetisi ini kan mendesain bonsai yang terbaik, terbagus dan terindah untuk mencari pasar. Kalau sudah bonsai bagus dan indah, so pasti kontes pasti juara. Kalau sudah juara berarti pasar naik. Akan naik. Kalau di Mac lain mas. Gimana pak? Pohon itu tanpa juara pun tidak masalah. Jadi tetap dicintai masyarakat. Kenapa? Biarpun tidak dapat juara, tapi dia bisa dapat rumah. Nah, berarti kan dia hadir, betul nggak? Apalagi di The Max itu ada pohon sekarang kelas-kelas dibagi. Ada ekstrim. Pohon yang kemana ekstrim tadi? Pohon yang meliuk. Tidak lasim ya, kayak yang tadi yang besar itu. Masuk di kelas ekstrim sendiri. Jadi ya? airnya ekstrim itu punya pasar sendiri. Nah, itu yang menarik itu Pak De. Nah, jadi contoh kita pembinaan adik-adik petani kan, dia membuat yang meliuk kan kita nggak bisa samakan hobi kita dengan Mas Jun lah. Mas Jun senang ekstrim, saya paksa biar buat bunyinya nggak mau, tapi kita buatkan ruang sendiri di The Max. Jadi akhirnya pohon ekstrim itu punya pasar sendiri dia. Masuk. Nah, mau ngembangkan? Siap. Itu keren. Jadi bagiannya ini masuk surrealis. Jadi kita desain mahkota 2 ada keringan juga. Kalau sendigi itu mas paling hebatnya kenapa? Dari desain bonsai ya. Kelengkapan bonsai yang paling lengkap itu ya sendigi. Semua dapat. Batang. Kode anatomi paling lengkap dia kalau bonsai. Daun dapat, karakter dapat, mudah semua. Kekuatan batang dapat, keringan dapat, semua dapat. Kompleks ya Pak. Kompleks. Makanya kalau ada sendigi turun bagus, jangan harap lu juara. Gua senggol lu itu loh. Apalagi yang gini-gini. Kalau ini sampai nanti rapat daun, gua senggol lu yang kecilnya. Bener nggak? Kenapa? Dia tampil lengkap. Kalau orang nilai lihat ini mungkin sekarang pasaran 4 juta ya. Tapi kalau udah jadi, sorry bro, 25-30. Itu pasti 25-30 juta. Apalagi ada tiketnya di bawah. Aduh, lain lagi. Tiket gratis. Wah, ini lain lagi. Bener nggak mas? Betul. Sudah bawanya simpel, harga nggak kalah. Bener nggak? Daya tarik luar biasa. Karena untuk desain sendiri segini susah. Ada minat? Itu senyumnya udah beda. Oke. Nah ini nih, mana? Ini waru. Bahas sedikit. Nah, waru. Nah ini salah satu kalau proses waru. Jadi proses waru ini pada dapat dari teman dari budidaya dia. Di bawah pada beli titip di Paman Tebo Bonsai. Jadi Tebo Bonsai itu dia mengoleksi banyak sekali waru. Khusus waru Pak De ya? Ada lagi yang lain. Cuman bedanya, banyak ada yang bertanya, kenapa proses di pot tadi, kan begitu. Kalau desain pohon The Max, rata-rata kalau kita ground, itu kebablasan. Kebablasan. Nah, akhirnya nggak dapat kita tingginya, lebih 30 biasa. Apalagi buat yang 10 cm, 15, aduh berat. Lewat. Pasti harus bisa di pot. Kemudahan, keringanan, ya hasilnya kita lebih maksimal dapat di pot. Karakter ketuaan itu juga Pak De. Ya. Karena kalau di ground itu dia besarnya cepat tapi dia mulus. Sebenarnya kalau di ground tuh agak males kita kontrol. Kalau memang betul-betul memang aktif sekali ya. Kalau di pot kan mau nggak mau ya kita harus ganti media.
wajib ngarahin akar gitu loh. Jadi ada bahasa wajib gitu di sini. Iya. Di samping itu kan kita menghibur bonsai ya sekalian aja kan begitu Mas. Nah di sini. Nah ini dapatnya dari batang ini ya. Habis kita angkat, kita pecah di sini. Waru. Ini tadi. Kalau waru ini terlatenin keren Mas. Tahapannya juga ya. Keren. Bonsai yang ke depan ini kan tahapan. Ya bonsai yang bagus kan anatomi yang lengkap Mas. Iya, kalau dapat. Kenapa? Ya kalau sama dengan di The Max. The Max itu mencari 10 besar itu kan tantangannya besar. Ada pohon yang terbaik 20 disandingkan. Tereliminasi. Jadi benar-benar objektif. Jadi kontes itu atau tarung itu terbuka. Bisa ditonton. Apalagi pada menjuri. Silahkan tonton. Nah jangan lupa. Nah dekat ini kan kita ada event di Ngawi. Silakan ramaikan. Siap. 18, 19 pohon masuk. Oke, siap Pak De. Kita diskusi sana. Mantap Pak Ya De. jadi ke temanya The Max ini yang jelas motonya selamatkan Ibu Pertiwi, lestarikan alam. Jadi pesan Pak De buat adik-adik, Mas Anang, Mas Yunia, ayo kita berbudidaya. Karena pohon budidaya nggak kalah harganya Mas. Justru pohon The Max ini pasarnya lebih luas. Kenapa? Penggemarnya lebih banyak. Karena bonsainya simpel ringan. Dan jangkauan pun pohon kecil lebih luas. Kita ngirim ke luar negeri pun lebih simpel. Oke? Kalau pengiriman simpel, pasar pasti lebih luas. Tertarik minat? Nah itu yang keren. Ayo. Kalau ini anting putih yang cokan. Kalau anting putih cokan ini kan jarang Mas. Kalau adik-adik kesini sering diajak diskusi di anting putih cokan ini. Karena kalau konsep bonsai itu kan ada natural ya, formal informal ya. Nah, jadi ini salah satunya formalnya. Ya, ini formalnya. Kalau formal bahasa kita kerennya cokan. Karena yang paling sulit cokan ini kan dari bawah, besar, kecil, lurus ke atas. Ya, ini yang susah nyarinya. Salah satu ada di kita ini. Ini berapa tahun Pak De prosesnya? Lumayan juga nih kayaknya. Berapa ini tahun? Karakternya ini kan mulai tua ya. Udah tua ini. Udah kayak apa ya bahasanya? Belimbing. Dulu murah dapat Mas. Murah ini ya, dapatnya 5 juta dulu. 5 juta. Ya. 1 juta. Sekarang. Berlipat-lipat. Kalau mungkin di atas 100 laku ini. Nah, cuman kan Pak De belum. Karena satu-satunya yang cokan ini. Karena yang sulit di bonsai, kelihatannya gampang buat, tapi susah. Keseimbangan ini ya Pak De ya. Yang cari bonsai yang bagus itu kan begini. Kenapa bonsai itu harus zigzag Pak De? Kadang nanya gitu. Kalau bonsai ini zigzag begini kan, di bawah, di atas lagi, di belakang atas, terus semua zigzag. Jadi pengelompokan penempat cabang itu enak. Jadi mata kita melihat pandangan dalam itu luas. Jadi nggak ada halangan. Jadi ruang-ruang dimensi itu terisi. Kosong tapi berisi. Gitu. Kosong tapi isi. Nah itu keren ya. Nah yang kedua, kalau dia ngumpul, terjadinya pembengkakan. Bagaimana biar nggak terjadinya pembengkakan? Jangan ngumpul cabang itu. Kalau juri itu detail menilai, pasti tahu di sana kelemahan-kelebihannya. Ini. Kelihatannya gampang, mudah, tapi susah. Keren. Ini salah satu yang putih. Ya. Zigzag semua, Mas. Ya. Ini proses dari bahan pada dapat. Mencapai titik ini tantangannya luar biasa. Pasti ada yang motong kan, ada yang motong dan ngarahin lagi. Nah ini. Anting putri. Dari kaki ke... harus ditata benar karakter tuanya. Nah, salah satu juga kalau udah pohon gini kan investasi kita, Mas. Awalnya beli 5 juta, jualnya ratusan juta. 3 juta. Amin. Gitu ya. Nah, ini nih Kimang dapat dulu. Ini terus ini yang Kimang. Jadi Kimang ini bisa demek. Orang kalau lihat dari batangnya kan kayaknya pohon ini nggak demek ya. Ini ada meteran Pak dilihat. Berapa sentinya? Iya. Berapa, Mas? Pas 30. Wih, segini masih jauh. Ini paling jadinya segini ya. 28 ya. 28 jadi. Dan lingkar Kimang. batangnya 40 lebih. Wah, ini keren nih, Pak De. Ini kayak saya lihat kayak natural di alam. Iya. Ada lubangnya juga. Asik. Nah, pohon besar di hutan belantara. Pohonnya Avatar ya? Iya, besar. Ada lagi lebih besar batangnya dan Pasar Mun. Iya, ini yang menarik ini, Pak De. Di atas itu. Itu dari segini ya, segini dirawat di pot sampai lingkar 1 meter. Itu berapa tahun, Pak? Itu 12 tahun. 12 tahun. Pak dirawat sendiri sih. Di pot. Di pot. Belum ada loh.
Mudah-mudahan di dunia belum ada, buktinya ada yang suka. Jadi maka saya bilang adik-adik kalau mau diskusi bonsai jangan lihat YouTube aja. Kalau ada waktu, siapa tuh lewat di Bali, mampir ke studio. Jadi studio ini terbuka buat teman-teman semua. Tidak ada batasan. Mau belajar diskusi, kalau lebih detail lagi belajar desain silakan. Nah, kebetulan juga beberapa kan pohon ini proses dari bahan. Ini juga dari bahan, Mas. Ini kalau nggak salah umurnya udah 6 tahun lebih. Bagus sekali nih. Nah, dari bahan. Ya. Nah, ini dari bahan juga. Nah, ini Pak De salah satu senang juga dengan gayanya nih. Asik pokoknya. Gayanya nih. Nah, ini Pak De. Kebanyakan Santigi itu kan kadang kawat ya. Ini kan sudah tanpa kawat ya. Kalau biasanya itu kawat dilepas itu dia keplek gini Pak De. Karena dia nggak tahapan. Oh, jadi langsung dari pangkal cabang ke cabang ke ujung. Contohnya begini, ini kan buat batang dulu, cabang dulu. Walau sampai mana kuatnya nih. Ya. Potong terpendek. Potong paling pendek. Ya, sama kayak yang besar tadi itu. Kemudian potong terpendek berarti kan tidak ada lebaynya. Nah, potong terpendek otomatis kan tunas baru tubuh. Sama juga gitu, tidak makan lebay. Kayak ini mana lebay? Iya, makanya. Nggak ada lebay. Gitu. Kokoh. Jangan takut eksekusi, hajar. Siap. Kalau memang pakai koleksi dan punya nilai kualitas, jangan takut. Yang besar kan sama pada potong seperti itu. Kalau ini pasar berapa kira-kira? Nah, kira-kira berapa? Paling ini 3 digit lah. Iya, di atas 100 suka tawarin kemarin ya. Ya, tapi kalau bisa pelan-pelan dulu lah. Nah, ini kayak ini Mas. Oh, jadi kita potong lagi pendek. Oh iya, ini Pak De ya. Potong lagi pendek. Ini tahapannya Pak De ya. Iya. Enggak masalah prosesnya. Tapi motongnya juga nyari titik tumbuh. Iya, potong Mas. Kalau potong pendek ini kan otomatis tumbuh sendiri lagi dia. Tetap ada tunas-tunas kecil. Rangsang dulu dong. Tapi usahakan kalau motong ini dalam kondisi pohon subur. Memang agak lama dikit, tapi kan hasilnya kan maksimal. Gitu. Ayo diskusi lagi. Nah ini nih contoh nih ada nih. Ini pohon beda hampir semi nih jadi. Ini kendalanya nganti mega ada akar yang putus. Nah kayak ini. Putus nih juga. Ini putus nih. Langsung drop ini di atas nih. Masalah ini. Stres ini. Ya kan? Pohon ini kisahnya Mas. Pohon pertama pada beli sendiri ini. Kalau nggak salah nih pohon sudah 20 tahun lebih nih. Jadi belinya ini 2,5 juta dulu. Ya bahannya. Ini nggak ada ini. Ini nggak ada ini. Tapi kalau udah gini ini gimana Pak De? Ya pakai keringan nanti. Kita buat mahkota di sini. Jadi ya pakai turun dia ya. Mungkin apa ya? Nasibnya atau maunya mungkin buat mahkota kecil di sini kayak. Nggak boleh besar begini ya. Biar kita terhibur kan, biar nggak stres kan. Emang banyak yang nanya nih pohon dulu sampai tinggi penawaran 60 juta pernah. Cuman pada nggak kasihan dulu. Karena pohon pertama jadi itu. Malah temannya dicuri dulu hilang satu. Kan beli 2. Nah itu curi 1. Dulu itu udah lama. Nah ini yang mati nih. Lagi di atas pelan-pelan mati lagi. Nggak bisa nih. Ini pakai keringan. Ini malah hidup nih Mas, hidup malah. Kita pendeknya kecil yang kita buat. Ini geraknya keren. Bagus. Ya. Geraknya susah sekarang nyari gerak begitu. Susah. Ya jadi kuasai konsep kalau bonsai ya. Jadi jangan sampai ini udah korban 2 nih, 1 sama itu. Nah itu. Itu ketok batunya juga mati dia. Habis ketok batu dijemur. Kalau misal ini patah, disungkup sama aja. Tergantung sih kondisi pohon. Ini ada akar maunya pohon. Makanya hati-hati kalau ada akar patah itu yang besar. Soalnya saya harus potong akar. Tapi ke pohon subur apa? Ini kan ini agak kurang subur kemarin, tak ganti ya risikonya gitu. Tapi ya tabah aja, sabar. Ayo kita cek Denpasar Moon. Oke, ya teman-teman, ayo. Cek Denpasar Moon.